Halo pemirsa, selamat datang di Pos 76. Saya doakan semua kalian beserta keluarga selalu sehat serta banyak rezekinya. Jika kalian suka dengan film-film yang Pos 76 rangkum, maka jangan ragu-ragu untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya. Dan sebelum kita mulai ke alur ceritanya, siapkan dulu cemilan dan minuman kalian. Dan kalau sudah siap, mari kita langsung saja ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang bos gangster yang bernama Ramos. Ramos memiliki seorang putra yang sangat dia sayangi. Namun karena usia putranya yang masih muda dan juga belum ada pengalaman untuk mengelola bisnisnya, jadi Ramos lebih mempercayakan bisnisnya itu kepada orang kepercayaannya yang bernama Phil Broker. Tak lama setelah itu, kepolisian berhasil menggerebek pabrik pembuatan narkoboy milik Ramos. Dan ternyata orang yang paling dia percayai yaitu Phil Broker. Dia adalah anggota kepolisian yang selama ini menyamar untuk memata-matainya. Setelah terlibat kejar-kejaran, Ramos pun akhirnya ditangkap. Sementara untuk putra kesayangannya, dia harus tewas akibat mencoba melawan petugas. Dan kematian putra satu-satunya itu membuat Ramos sangatlah murka dan berjanji akan membalas kematian putranya di kemudian hari dengan terus memburu broker kemanapun broker bersembunyi. 3 tahun kemudian, di sebuah taman bermain, ada anak kecil yang bernama Medi. Dia dijahili oleh anak lain yang bernama Obot. Dengan sengaja, Obot melepas topi Medi saat sedang lewat. Meski Medi sudah menegur Obot berulang-ulang kali agar tidak jahil kepadanya, namun Obot tetap saja tidak mau mendengarkan perkataan Medi, yang akhirnya Medi pun melayangkan pukulan yang membuat Obot langsung rebahan di rumput. Scene berpindah ke sebuah rumah di pinggiran hutan dan ternyata itu adalah rumahnya Broker. Broker bersama sahabatnya yang bernama Roni sedang memperbaiki beberapa lantai rumahnya yang rusak. Lalu tak lama kemudian, Broker mendapatkan telepon dari sekolah yang memanggilnya untuk segera ke sana. Oh ternyata Medi adalah putrinya Broker. Patah saja pukulan Medi ke Obot membuatnya langsung mimisan. Dan karena pukulan itulah, mamihnya Obot yang bernama Casey dan ayahnya yang bernama Jimmy tidak terima atas semua itu. Dan Jimmy yang berniat membela anaknya biar kelihatan keren di depan istri dan anaknya. Jimmy berniat akan memberikan sedikit pelajaran kepada Broker. Namun alih-alih akan terlihat keren di depan istri dan anaknya, Jimmy malah terlihat lemah dan dibuat malu ketika Broker mengalahkan Jimmy hanya dengan satu gerakan. Truck, please, honey. Turn your back. Get it, Jimmy! Get in there! God damn it! What the Di perjalanan pulang, Casey terus-terusan kesal kepada suaminya yang dianggap lemah karena tidak bisa berkelahi. Lalu Casey yang masih kesal karena telah dipermalukan atas kejadian tadi, Casey berniat mengadu dan meminta bantuan kepada kakak laki-lakinya untuk membantunya memberikan pelajaran kepada Broker. Dan kakak laki-lakinya itu dia bernama Gator. Gator merupakan preman kota yang terkenal bengis dan memiliki nyali besar. Hal itu bisa terlihat dari bagaimana dia mengusir beberapa remaja yang sering mojok di kawasan tempat tinggalnya. Dan bukan hanya itu saja, Gator tak segan-segan melakukan kekerasan kepada salah satu dari mereka. Get the fuck out of here. Go. Run. Setelah mengusir para remaja,
Casey adiknya datang menemui Gator dan langsung menceritakan tentang sosok broker yang jago berkelahi dan bahkan berhasil mengalahkan Jimmy hanya dengan satu gerakan. Dan di situ Casey meminta Gator untuk memberikan pelajaran kepada broker. Sementara itu, broker dan Mandy terlihat bahagia tinggal di rumah baru mereka setelah broker terlibat insiden dengan si bos gangster yang bernama Ramos beberapa tahun yang lalu. Broker memang sengaja pindah ke tempat baru sebagai bagian dari program perlindungan saksi untuk menghindari kemungkinan adanya serangan balasan dari si Ramos yang pastinya akan membalaskan dendam atas kematian putranya yang tewas pada kejadian malam itu. Lalu broker yang tak ingin masalah kemarin menjadi panjang dan menimbulkan masalah yang lebih besar, broker mendatangi ayah Obot yaitu Jimmy untuk meminta maaf atas kejadian kemarin. Jimmy yang memang pada dasarnya orang baik, dia pun menerima permintaan maaf tersebut. Sepulangnya dari tempat Jimmy, broker yang sedang mengisi bensin di sebuah SPBU, dia didatangi oleh dua anak buah Gator yang diperintahkan untuk menghajar broker. Tapi sayangnya, mereka telah salah berurusan dengan seorang jagoan yang jarang kalah dalam setiap adegan pergelutan di setiap filmnya. Gator yang mendengar anak buahnya dikalahkan, dia pun cukup terkejut dengan sosok broker yang ternyata memang jago dalam berkelahi. Dan di sini kita akan melihat bisnis Gator yang ternyata dia adalah pembuat sekaligus pengedar barang haram yang bisa menghancurkan masa depan para generasi-generasi muda. Gator yang tidak terima anak buahnya dikalahkan dengan mudah, Gator pun turun tangan sendiri dengan mendatangi kediaman broker tepat saat broker dan Mandy sedang asik berkuda. Akan tetapi entah karena Gator nyalinya sedikit menciut untuk menghadapi broker secara langsung, karena yang lucunya bukannya mencari keberadaan broker dan menghajarnya, Gator malah hanya mengepeskan ban mobilnya saja lalu mengambil boneka milik Mandy. Dan ketika sedang mengambil boneka itu, Gator tak sengaja masuk ke dalam gudang yang penuh dengan berkas-berkas rahasia milik broker dan mendapati jika broker adalah seorang polisi. Setibanya di rumah, Gator langsung meneliti berkas tersebut dan dia akhirnya mengetahui jika broker adalah seorang polisi yang sedang dalam program pelindungan saksi atas kasus kejahatannya dengan seorang bos gangster beberapa tahun yang lalu. Gator yang memang pembuat sekaligus pengedar narkoboy, Gator tentunya sudah tahu nama besar dari si bos gangster yang bernama Ramos, yang memiliki skala besar dalam pembuatan narkoboy dan memiliki koneksi yang cukup luas. Maka dari penemuan berkas itu, Gator memanfaatkan kesempatan itu demi bisa mendekati Ramos agar bisnis narkoboynya bisa semakin besar. Setelah itu, Gator langsung menghubungi pacarnya yang bernama Shirley yang kini sedang berada di pusat kota. Diketahui kalau Shirley merupakan mantan anggota geng motor yang dipimpin oleh Ramos. Gator meminta Shirley untuk segera datang ke tempatnya karena ada sesuatu yang sangat penting untuk dibicarakan. Keesokan harinya, mereka berdua pun bertemu dan seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kalau Gator itu memiliki usaha narkoboy kecil-kecilan yang hanya diedarkan di sekitaran kotanya saja. Nah, jadi inti rencana dari Gator adalah Gator akan memberitahu keberadaan broker saat ini kepada Ramos, orang yang selama ini Ramos cari-cari. Lalu sebagai imbalannya, Gator ingin koneksi dan kenalannya Ramos demi untuk mengembangkan bisnis narkobonya itu. Dan karena Shirley mengenal seluruh anggotanya Ramos termasuk Ramos, jadi nantinya Shirley yang akan menjadi perantaranya. Setelah itu, Shirley langsung menemui pengacaranya Ramos untuk memberitahu jika ada seseorang yang mengetahui keberadaan broker saat ini. Pengacara itu pun langsung menemui Ramos si bos gangster di dalam penjara dan memberitahu bahwa ada seseorang yang mengetahui keberadaan broker saat ini. Sehingga si bos itu pun langsung menghubungi para anak buah geng motornya agar segera turun ke lapangan. Orang kepercayaannya Ramos yaitu Cyrus ditugaskan untuk menemui Shirley dan menanyakan di mana keberadaan broker saat ini. Namun alih-alih membuat kesepakatan terkait imbalan koneksi bisnisnya Ramos, justru Cyrus malah mendesak dan mengintimidasi Shirley untuk tidak main-main dan diminta untuk segera memberitahu keberadaan broker saat ini kepadanya. Where is the fucking narc? Don't you fuck with me, Cheryl. Sementara itu di sisi lain, demi untuk memperbaiki hubungannya dengan keluarganya Obot,
Medi pun mengundang Obot untuk datang ke acara ulang tahunnya, dan undangan itu pun direspon cukup baik oleh Obot dan maminya. Lalu di momen itulah keduanya pun resmi berdamai dan tidak ada lagi permusuhan di antara mereka. Broker terus-terusan teringat dengan ban mobilnya yang dirusak oleh seseorang dan boneka Medi yang hilang. Broker pun curhat kepada Roni sahabatnya. Awalnya Broker mengira jika itu adalah perbuatan Jimmy ayahnya Obot. Tapi menurut Roni, Jimmy tidak akan sampai berani untuk melakukan hal seperti itu. Dan yang paling mungkin melakukannya adalah kakaknya Casey yang bernama Gator. Dari rumor yang beredar, Jimmy menceritakan kalau Gator memang sudah lama menguasai wilayah itu. Gator juga memproduksi dan mengedarkan narkoboy. Mendengar kata narkoboy, tentunya Broker menjadi was-was karena dia memiliki pengalaman buruk di masa lalu saat dia masih memata-matai bisnis narkoboy milik Ramos. Lalu Broker yang penasaran dengan sosok si Gator, dia pun menghubungi rekannya di kepolisian untuk menyelidiki tentang sosok si Gator itu. Tak butuh waktu lama bagi rekannya Broker untuk mendapatkan informasi tentang Gator, yang ternyata Gator memiliki seorang pacar bernama Shirley yang ternyata adalah mantan anggota geng motor yang dipimpin oleh Ramos. Hal itu cukup membuat Broker menjadi was-was akan keselamatan dia dan putrinya. Sebelum Gator menyelakainya lebih jauh, Broker langsung menemui Gator dan Shirley di sebuah kafe. Lalu tanpa basa-basi, Broker pun langsung memperingati mereka berdua agar tidak macam-macam kepada dia dan putrinya. Jika berani maju selangkah saja, maka Broker tidak akan segan-segan untuk melenyapkan mereka berdua. Lalu untuk memastikan supaya Gator tidak macam-macam kepadanya, Broker diam-diam mendatangi tempat pembuatan narkoboy milik Gator, lalu membuat semacam jebakan untuk menghancurkan tempat itu. Setelah itu, Broker yang akan segera pulang. Tanpa diduga, muncullah beberapa anak buah Gator yang berhasil membuatnya tidak sadarkan diri. Hey, broker. Akibat kekalahan beberapa hari yang lalu di sebuah pom bensin, para kroco-kroco itu pun menghajar Broker dan mengelap-elapkan kepalanya ke dalam air yang berisikan wadah. Namun karena mereka sudah semakin kelewatan, akhirnya Broker pun mengeluarkan jurus ajian Grenda Sebanya dan mengalahkan mereka hanya dengan beberapa detik saja. Smart. Hey, can you hear me? Who's watching your kid? Setelah itu, Broker bergegas pulang untuk membawa putrinya pergi menjauh dari kota itu karena dirasa kota itu sudah tidak aman untuk dia dan putrinya. Dan di waktu yang bersamaan, Gator kedatangan tamu yang sudah lama dia tunggu-tunggu, yaitu Cyrus dan para anggota geng motornya. Setelah kesepakatan dan imbalan yang Gator inginkan telah disetujui oleh Ramos, Gator langsung memberitahu lokasi rumah Broker dan menyuruh Shirley untuk mengantarkan mereka semua ke sana. Sementara Gator memilih untuk tetap diam di rumahnya. Kembali ke Broker yang sedang berkemas-kemas dan dibantu oleh Roni sahabatnya. Roni yang kebetulan sedang berada di bagian luar, dia dikejutkan dengan kedatangan para geng motor yang langsung menyerangnya. Roni berhasil menghabisi salah satu dari mereka. Namun pada akhirnya Roni pun harus terkena tembakan dan Roni sempat menyalakan klakson mobilnya untuk memperingatkan Broker agar sesegera mungkin pergi menjauh ke arah hutan. Mengetahui sahabatnya dalam bahaya, Broker tidak ingin meninggalkannya dan akan membereskan seluruh anak buah Ramos sampai tak tersisa. Sialnya, saat sedang terjadi tembak-tembakan, Mandy malah berteriak yang membuatnya ketahuan dan keluar dari persembunyiannya lalu berlari ke arah hutan. Hal itu membuat Broker menjadi kerepotan untuk melawan mereka sekaligus melindungi anaknya.
Seketika itu, broker langsung mengejar Maddie putrinya. Lalu ketika sedang mengejar Maddie, tiba-tiba Cyrus muncul dan menantang broker untuk bertarung dengan tangan kosong. Setelah mengalahkan Cyrus, broker terlambat mengejar Maddie yang sudah dibawa oleh Shirley. Namun beruntungnya pihak kepolisian sudah tiba di sana. Lalu dengan walkie-talkie yang selalu dibawa oleh Maddie, Maddie berhasil menghubungi ayahnya dan memintanya untuk segera datang menyelamatkannya. Tanpa izin terlebih dahulu, broker membawa mobil sheriff untuk pergi ke markas Gator. Lalu di sisi lain, Gator dibuat panik ketika melihat Shirley membawa Maddie ke markasnya. Karena keputusan Shirley membawa Maddie, itu justru akan membuat mereka berdua dalam masalah besar. Tak lama kemudian, Casey yang mendengar suara tembakan dan sirene mobil polisi. Dia ingin memastikan apakah kakaknya terlibat dalam masalah ini atau tidak. Namun setelah melihat Maddie berada di sana, akhirnya Casey menyadari jika Gator kakaknya ada hubungannya dengan apa yang sedang terjadi di sana. Dan ketika Casey berniat menyalakan lampu gudang itu, tiba-tiba saja lampu itu mengalami korsleting sehingga membuat gudang tempat pembuatan rokok bom milik Gator hangus terbakar. Casey yang berniat melindungi Maddie dan membawanya pergi dari sana, Casey terus-terusan menghalangi Gator yang mencoba merebut Maddie kembali. Dan di saat itulah Gator tersengaja melepaskan satu tembakan yang membuat Casey adiknya sendiri tertembak di bagian perutnya. Gator yang sudah kepalang salah pun dia membawa Maddie kabur dari sana untuk dijadikan sandera. Keputusan Gator itu hanya akan semakin membuat dirinya sengsara. Karena bukan hanya pihak polisian yang akan mengejarnya, tetapi ayahnya Maddie yaitu broker yang pastinya tidak akan membiarkan putri tercintanya terluka atau lecet sedikit pun. Stop the car! Di atas jembatan yang kedua akses masuknya sedang ditutup, Gator menghampiri broker yang masih terjebak di dalam mobilnya. Lalu ketika Gator mengarahkan pistolnya ke arah Maddie, disitulah broker langsung melepaskan dirinya dan menghajar Gator hingga tak sadarkan diri. Setelah semuanya selesai, Gator dan Shirley ditangkap dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di dalam penjara. Sementara untuk Casey, dia berhasil bertahan setelah tim medis datang menolongnya. Begitu juga dengan Ronnie, dia berhasil diselamatkan oleh tim medis. Lalu untuk perselisihannya dengan Ramos yang membuatnya terus-terusan dikejar dan hampir kehilangan putri kesayangannya, maka dari itu broker berniat membereskan semuanya sampai ke akar-akarnya. Karena itulah broker memilih untuk mendatangi Ramos si bos gangster di dalam penjara dan menantangnya secara terang-terangan untuk melakukan duel apabila nanti Ramos sudah bebas dari penjara. Bagaimana menurut kalian alur cerita film kali ini? Pesan apa yang bisa kita ambil dari film ini? Jangan lupa ya, tulis di kolom komentar. Oke, segitu saja alur cerita film kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam pembawaannya. Saya Pujo pamit undur diri. Bye-bye.